Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati kopi di NA Coffee Lantemen, kita akan ngobrol tentang UMKM. Pada kesempatan ini juga kalau kita mau diskusikan, welcome ya, boleh tulis di dindingnya, di chatboxnya. Jadi bisa diskusi. Bisa kita berdiskusi tentang seputar UMKM ya. Ada 4 fokus poin kalau kita bicara UMKM. Yang pertama, sektor produksi, sumber daya manusia, ya, kemudian pemasaran. Satu lagi adalah ada produksi, sumber daya manusia, pemasaran. Satu lagi operasional ya, manajemen ya. Nah, bicara produksi sebenarnya sangat luas, tidak hanya cerita tentang produk itu sendiri ya, dan bicara tentang produk ya, tapi juga lebih luas termasuk supply chains, bahan baku, ketersediaan bahan baku. Ini kadang-kadang sering diabaikan. Yang diabaikan ini terkadang bukan karena ketidaktahuannya, tapi karena ketidakmampuannya untuk menyediakan stok. Misalnya UMKM memproduksi cabai, ya, sambal misalnya, dia memerlukan bahan baku cabai, jadi tidak mampu menjaga harga ya, permainan harga ya, dengan menstok kebutuhannya, karena juga modal sangat menentukan. Jadi terpaksa menerima fluktuasi harga. Ya, bukan hanya masalah fluktuasi harga, tapi juga permasalahan ketersediaan bahan bakunya. Ini juga sering terjadi. Ya, jadi banyak dialami di UMKM. Ya, tidak hanya bahan baku dasar maupun bahan baku yang disediakan oleh pihak ketiga. Misalnya minyak goreng, ya, kadang-kadang fluktuasi harganya juga sangat tinggi. Saya sering katakan, kan tidak mungkin penjual pisang goreng bertukar menjadi pisang rebus. Ya, beralihnya sangat drastis. Ya, sehingga perlu disiasati. Maka sebenarnya jaminan kestabilan harga ada pada pemerintah. Ya, turunkan inflasi. Ya, bagi pengusaha besar mungkin agak mudah ya. Kenapa? Ya, mereka sudah stoknya cukup ada. Utama pada hari-hari perayaan khusus, beberapa harga cukup naik. Ya, beberapa kejadian-kejadian khusus juga membuat harga naik. Ini agak sah. Keterbatasan bahan baku ini yang paling fatal. Kenapa? Ternyata banyak bahan baku itu tidak diproduksi di dalam Aceh sendiri. Banyak didatangkan dari luar. Walaupun bahan bakunya mungkin simple. Sehingga jadi pertanyaan, ada apa ini? Ya,
apa yang terjadi, sehingga ya untuk memproduksi sesuatu produk ya kita harus mendatangkan dari luar. Ya berdasarkan hasil survei saya kecil-kecilan, seperti misalnya singkong, nyata tidak semuanya dihasilkan di Sare itu sendiri, justru harus didatangkan dari luar. Ya, atau yang lain-lain lah misalnya, ya seperti saya sering katakan hikayat timpan. Daun timpan memang dari Aceh, daun pisang. Tapi bagaimana tepung, bagaimana telur, bagaimana gula. Nah, ketergantungan ini membuat susahnya kita mengontrol harga-harga. Jadi perlu dipikirkan tentang ketahanan. Ya, kalau kita tidak memiliki produk kita sendiri, tentu ketahanan pangannya juga agak susah, ya. Itu dari sisi supply chain-nya bagaimana. Ya, kemudian rantai pasok dari jalur Medan melalui darat, kalau itu terputus jalan karena banjir atau hal yang lain, sehingga kita juga akan kekurangan. Ya, nah, jadi agak susah bagi kita untuk bisa eksis dengan punya produk-produk ekspor ketika bahan bakunya masih tergantung pada pihak ketiga dan pihak di luar Aceh. Ya, kecuali memang kita mampu meningkatkan nilai tambah yang cukup tinggi melalui pengolahan produk, ya, atau modifikasi produk, atau meningkatkan nilai tambah pada produk itu sendiri, baik dari cita rasa, ya, desain, rekayasa bentuk, atau lain-lain. Ya, nah, kalau kita settle di sisi bahan baku, nah, kita juga berpikir bagaimana produk itu sendiri, ya, dari kemasannya, karena kemasan berfungsi ada dua, ya. Pertama, untuk menjaga produk, untuk melindungi produk, ya. Yang kedua, jadi kemasan. Kemudian tidak hanya kemasan yang menjadi intinya, karena sebuah labeling juga penting, ya. Kemudian perizinan, ya, perizinan sekarang lebih mudah, ya, pengurusan NIB online, pengurusan PRT, pengurusan halal itu di Aceh masih kosnya masih rendah, halal malah gratis, ya. Jadi nggak menjadi persoalan yang serius, ya. Lalu apalagi yang menjadi serius, ini yang masih kurang diperhatikan. Kita bicara tentang brand, ya, merek, ya, bagaimana kita mengaktifasi merek kita, ya. Tentu kalau bicara merek, kita harus mendaftarkan dulu pelindungan merek kita supaya ya tidak ada pengambilan dari pihak lain, ya. Jadi ini persoalan kita baru bicara tentang produk. Apakah ini sudah selesai? Ya tentu belum, ya. Belum selesai urusannya, ya, masih apa lagi. Nah, setelah kita memproduksi produk, bagaimana produk itu masuk ke pasar? Ada beberapa kelemahan yang terjadi, ya. Yang pertama, terkadang kita memproduksi sebuah produk
hanya berdasarkan kesukaan kita. Kita sukanya pedas, maka kita memproduksi beras, ya. Atau kita suka warna hijau, maka kita produksi hijau. Padahal pasar sudah menyukai warna lain atau trennya sudah berbeda. Trennya sudah berbeda. Ya, itu satu hal. Ya. Yang kedua adalah distribusi. Ya, distribusi kita masih mengandalkan diri sendiri, kita mengantarkan kemana-mana sehingga menjadi sebuah keterbatasan, tidak menggunakan saluran distribusi modern, ya, baik bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan toko retail yang punya jalur distribusi, ya, sehingga agak merumitkan kita untuk bisa go nasional, ya. Go antar kabupaten pun kadang-kadang masih susah. Ya, saya pernah kemarin berbicara dengan salah satu UMKM dari Lok Sumawe, ya, dia mengantarkan sendiri. Dia berniat untuk mencari reseller ada di Banda Aceh, sehingga bagi dia mudah mengirimkan ke satu titik, kemudian reseller itu yang mengirimkan beberapa poin penjualannya. Jadi belum terbiasa membuka jaringan yang luas, ya. Tidak hanya dari Lusmawe, dari Aceh Selatan, bahkan yang saya temui juga di beberapa tempat mereka mengandalkan sendiri seperti dari Sare, ya. Jadi tentu punya keterbatasan, ya. Tidak ada yang mengecek mengecek apakah produknya sudah habis atau belum, ya. Ya, jadi masih kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita meletakkan produk di pasar tertentu, UMKM tidak memberitahukan kepada konsumen bahwa produknya ada dijual di market tertentu, sehingga konsumen yang membutuhkan produk tersebut tahu di mana produk itu ada dijual. Ya, ini saya pikir penting, ya, jadi informasi ini tidak hanya diketahui, tidak sendiri tahu di mana produk, tapi konsumennya tahu tidak. Nah, ini 3 hal penting, walaupun memang ada permasalahan lain, ya, tentang produk, ya, yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan omset dan memperbesar pasar. Kita harapkan tahun 2024 ini UMKM Aceh mampu memperbesar pasar, terus berkembang. Ya. Ada 3 hal lainnya kita bisa akan bicarakan sesi berikutnya, ya. Jadi kita sudah bicara tentang produk, kita masih menyisakan tentang SDM, kita masih menyisakan tentang pasar. Ya, pasar saya bicarakan khusus, ya, dan finance, keuangan, ya, yang masih jadi masalah, ya, karena selalu beranggapan bahwa hanya nggak bisa bergerak karena nggak ada uang, ya. Tapi masih ada cara-cara lain yang sebenarnya mampu kita gunakan, ya.
sektor keuangan sendiri tidak mesti bank, ada sektor-sektor lain yang bisa mendukung kita. Tapi bukan berarti pinjol ya. Kalau ada pertanyaan silakan di type ya, diketik, mungkin Anda bisa saya jawab, bisa kita diskusikan ya, tentang seputar UMKM ya. Saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada, kita akhirkan ya. Bersama, langsung sehat, bahagia terus. Kawan perokok di luar kita. Oh gitu ya. Beda. Walaupun diri sendiri nggak merokok. Istrinya sudah berapa? Istrinya sudah berapa? Istrinya sudah berapa? Soalnya lagi fokus. Bisa kecilnya Pak. Gak nampak. Nambah uang istri. Mancing, itu mancing ya. Cari celah. Itulah. Ini ruang apa Pak Is? Ini ruang khusus, ada orang garapan. Nah, kadang-kadang konsumen juga ada minta khusus. Oh, konsumen. Nah, ini dulu di sana untuk kue sebenarnya. Dan NR rumah kue. Terakhir dibuat di sini aja. Ini nggak disewain nggak? Ya. Karena juga ini nggak support, AC-nya nggak cukup. Panas karena terbuka begitu, 1 PK nggak cukup. Kalau kita sewa ini ya berat. Jadi Pak Bos mau sewa, kita kasih. Sewa maksudnya itu. Ordal. Ordal ya.